hari ini kita mulai dengan pemeriksaan ahli dan saksi. Berdasarkan undangan, seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Nah, adapun yang datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang memang belum diubah. Undang-undang itu memberikan ancaman hukuman pasal itu 8 tahun pasal 32 dan 35 tahun pasal 12. Pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun dan itu sangat tidak benar ketika diterapkan untuk RRT. Karena bukan itu maksudnya, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Henry Subiakto. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah Rocky Noparti ya, Rocky Gerung, karena sesuatu dan lain hal. Tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat ya, beropini dan lain sebagainya, dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Mungkin masih ingat bajingan tolol ya kan. Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamida, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Kemudian ada juga nanti Dr. Didit Wijayanto yang juga ahli pidana dimajukan. Kemudian berikutnya adalah sudah 6 ya saya sebutkan. Sudah ya semuanya. Satu lagi sudah ya, udah 7 ya saya sebutkan. Nah, itulah ahli-ahli yang Ridho Rahmadi PhD, Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, tetapi beliau adalah ahli artificial intelligence yang sangat mumpuni dan bahkan pernah memuji bahwa karya Dr. Tifa di dalam buku Jokowi's White Paper itu pantas diganjar dengan gelar doktor, dia bilang begitu. Dan dia juga akan bersaksi banyak tentang Rismond juga dan tentu tentang Roy Suryo juga. Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir baik hari ini maupun nanti sampai akhir Januari. Sekarang di samping saya ada Profesor Tono Saksono. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum ke Prof. Tono Saksono? Iya. Jadi kawan-kawan semua, kita juga berencana untuk menambah ahli dan saksi bila memungkinkan. Aiman Wicaksono kita pertimbangkan. Permasalahan yang paling utama bagi kita adalah kita tidak tahu tempus dan locus delictinya apa yang dipersoalkan sampai hari ini. Kan kalau Sylvester kan jelas tuh,
tempusnya tanggal sekian, lokusnya di depan Mabes Polri. Pernyataannya, peristiwanya dia mengungkapkan soal JK dan lain sebagainya. Kan jelas. Kalau ini nggak jelas, makanya kemudian kita agak bingung sebenarnya siapa yang pantas kita ajukan sebagai saksi, peristiwa mana yang oleh penyidik dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang bisa menjerat RRT. Ketika diperiksa pada 2 kali kesempatan sebelum ini ya, ketika menjadi terlapor dan kemudian jadi saksi dan terlapor, pernah disebut tentang tempus delicti tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu kegiatan TPUA kalau kita tidak salah, dan RRT, Roy, Rismond dan Dr. Tifa sama sekali tidak ada di situ. Jadi apa yang harus dijawab? Kemudian pernah juga dipermasalahkan mengenai tempus delicti pada tanggal 26 Maret. Pertama kali itu malah. Juga RRT tidak ada juga di situ. Jadi apa yang mau dipermasalahkan, apa yang mau disanggah dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ketidakprofesionalan penyidik ya, menyatukan, mengkotakkan tersangka ini, pertama menjadi satu kesatuan, kedua menjadi 2 klaster. Padahal kalau orang mau ditersangkakan, disangkakan, ya harus jelas tempusnya kapan, lokusnya kapan, peristiwanya apa. Nah, sampai sekarang kita nggak jelas. Yang waktu digelar perkara khusus yang diberitahu ke kita hanyalah bahwa ini kejadian antara tanggal 22 Januari 2025 sampai 30 April 2025 saat Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Tetapi peristiwanya apa kita tidak tahu. Dan barangkali ya dia nonton sebuah link video yang jangan-jangan dibuat oleh kawan-kawan juga atau dibuat oleh kita tidak tahu. Itu yang saya bisa jawab. Makanya apakah Aiman akan dimajukan atau tidak tergantung apakah dia mempermasalahkan sebuah rubrik di iNews yang namanya Rakyat Bersuara. Kalau itu yang dipermasalahkan, ya tentu kita akan ajukan. Kalau yang dipermasalahkan ILC seperti laporannya Pradi Bersatu, ya kita akan minta Karni Ilyas yang akan menjadi saksi. Jadi bergantung kepada peristiwa apakah yang dipermasalahkan. Ada lagi? Sudah ya? Tindak lanjut dari pelimpahan berkas. Oke. Pertama, pelimpahan berkas itu kita sudah katakan kan terlalu prematur, tidak jelas, ya. Kemudian dasar hukumnya tidak kuat. Coba bayangkan, sampai pelimpahan kita tidak tahu lokus deliktinya yang mana yang dipersoalkan untuk RRT ini, tempus deliktinya mana, kemudian peristiwanya apa, ya kan? Dan masing-masing orang pasti memiliki sebuah statement sendiri-sendiri, tetapi bisa saya pastikan kalau yang dipermasalahkan adalah sebuah tempus tanggal 22 Januari dan kemudian 26 Maret, sama sekali RRT tidak hadir pada kegiatan itu, karena kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA, dan kita tahu bahwa TPUA itu klaster 1. Jadi Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, kemudian Rizal Fadila, 5 orang itu adalah semua dari TPUA. Sementara klaster 2 adalah para peneliti, researcher, Roy Suryo, Dr. Tifauza Tiasuma, dan kemudian juga Dr. Rismond Hasiolan Sianipar. Itu yang bisa saya tambahkan. Rocky Gerung akan hadir nggak sih Pak? Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Kapan kira-kira? Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Tanggal 26, tepat ulang tahun saya. Padahal hari ini ulang tahunnya Rocky Gerung hari ini. Dia menghindari ulang tahun jangan-jangan. Ya, gitu. Oke. Kalau sudah saya berikan kepada Profesor Tono Saksono ya. Oke, silakan Prof. Ya, sini Prof. Silakan. Baik. Abang Jagir maju. Nah, damping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk menjadi ahli, salah seorang ahli yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Amin. Saya ahli dalam bidang sebetulnya saya peneliti juga. Saya bilang ahli dalam bidang image processing karena background saya adalah remote sensing. Remote sensing itu pemetaan dari satelit, dari foto udara gitu-gitu ya. Jadi produk yang paling terkenal sekarang itulah Google Map, Google Earth itu produknya.
Jadi saya sangat familiar sekali dengan teknik-teknik pengembangan image processing. Nah, apa yang saya anukan adalah saya sudah melakukan juga semacam cross check dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu. Cuman memang beda ininya ya, beda platformnya. Kalau Rismon dan Roy Suryo itu kan biasanya menggunakan Python ya. Kalau saya biasa menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi saya menggunakan platform yang lain, tapi saya melakukan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan hasilnya sama. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik lah gitu ya. Nah itu yang saya anukan, saya akan jelaskan pada penyidik ya betul ya? Ya. Penyidik hari ini. Jadi intinya adalah saya sangat karena saya juga seorang peneliti, jadi kemarin kan ada isu bahwa ini mereka sudah merekayasa kan gitu ya, memanipulasi. Itu sama sekali tidak betul karena anunya itu ya mengedit manipulasi itu bukan karena tujuan dari image processing adalah sebetulnya memperoleh enhanced image. Enhanced image itu adalah derivat hasil foto yang asli image ya, foto asli kemudian dianalisis, itu namanya enhancing. Memperbaiki citra itu agar bisa lebih interpretable. Nah, itu namanya enhancement, image enhancement. Itu sama sekali bukan manipulasi. Manipulasi untuk keperluan yang baik, yang lebih baik. Misalnya begini, ini ada untuk keperluan intelligence ya. Misalnya ada foto, kemudian di situ ada satu suatu intervensi, ada satu benda yang aneh, kemudian itu terekam di foto yang lain. Kalau objeknya sangat kompleks itu kan susah objek yang lain itu ada apa itu. Nah itu bisa, salah satunya adalah teknik misalnya image subtraction, mengurangi image yang ini dikurangi ini yang pertama, sehingga setelah dikurangi semua tinggal benda yang aneh itu aja. Nah itu kan sangat baik sekali untuk keperluan intelligence. Tapi kan sama sekali tidak memanipulasi bahwa foto yang aslinya yang A ya ada, yang B ya ada, ya tetap seperti itu. Jadi ini hanya melakukan image enhancement agar benda aneh tadi itu bisa terdeteksi, bisa terinterpretasi oleh manusia, oleh mata manusia, sehingga itu ternyata benda aneh, dan itu kalau itu indikasi satu kejahatan ya bisa di polisi bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut kan gitu. Jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, bukan ilmu yang kemudian diharamkan. Saya takut sekali kalau ini sampai diharamkan, karena saya peneliti di bidang itu juga. Saya banyak melakukan penelitian. Maka dari itu saya supaya menjelaskan apa yang sudah RRT lakukan, saya kemudian melakukan sendiri secara independen loh ya. Yes. Saya mendevelop codingnya sendiri, cuman platformnya beda. Kalau Rismon dan Roy itu dipakai menggunakan Python, saya menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi itu bagaimana? Iya, terhadap dokumen yang sama. Jadi intinya adalah saya sangat saya mengkonfirm ke hasil-hasil yang sudah diperoleh oleh RRT itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Gelar perkara khusus kan saya pada saat itu memang hadir juga, tapi itu tidak detail seperti ini ya, tidak detail. Jadi itu pada saat itu saya hanya mengucapkan bahwa saya menjelaskan bahwa ketiga orang ini adalah aset bangsa. Jarang sekali orang yang punya keahlian seperti mereka itu. Jadi kalau mereka sampai di penjara, ya mereka tidak bisa menularkan ini pada kan. Jadi seharusnya orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini, itu kan harus dirawat, diberi fasilitas, dikembangbiakan ilmunya, supaya banyak anak-anak muda yang
tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, sudah banyak sekali digunakan untuk keperluan intelijen, untuk keperluan militer gitu ya. Jadi justru polisi seharusnya perlu orang-orang seperti ini, militer perlu orang-orang seperti ini. Jadi itu anunya. Jadi kemarin memang tidak sampai detail seperti ini, tapi intinya adalah saya bilang ini adalah ketiga aset bangsa yang harus dipelihara, harus diberi fasilitas untuk bekerja lebih baik, diminta untuk mengembangbiakan ilmunya untuk anak-anak muda gitu ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Oke, baik, terima kasih ya, terima kasih. Tunggu yang lain ya nanti ya.